Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini di sini kita akan membahas mengenai kopi yang dimana di sini pada presentasi kami kami memilih judul mengenai mengenal kopi. Minuman favorit banyak orang, yang dimana tentunya kita semua pasti, apalagi kita sebagai generasi Z ya, yang tidak yang sering sekali mengonsumsi kopi. Jadi di sini saya rasa materi ini sangat cukup mudah dipahami oleh kita semua, dan langsung saja ke pengenalan anggota dari kelompok kami, yang dimana di sini ada saya sendiri, yaitu Fitridatul Aini dengan akhiran NIM 3005. Rekan-rekan saya, silahkan memperkenalkan namanya satu-satu. Dengan saya, Daniela Widya Maharani, dengan akhiran NIM 3004. Saya Anissa Kaisar Rumairoh dengan akhiran NIM 3009. Perkenalkan, nama saya Dianur Ramadhani dengan akhiran NIM 030. Saya Nadia Nur Aisyah dengan akhiran NIM 3031. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu apa itu kopi, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas pada presentasi kali ini. Dipersilahkan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu apa itu kopi? Kopi adalah minuman yang dibuat dari biji tanaman kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Tanaman kopi sendiri berasal dari genus kopi dan memiliki berbagai varietas. Dua yang paling populer adalah Coffea arabica dan Coffea canepora atau dikenal juga sebagai robusta. Minuman kopi ini memiliki cita rasa yang pahit dan aromatik, serta mengandung kafein, yaitu sebuah zat stimulan alami yang dapat meningkatkan konsentrasi dan mengurangi rasa kantuk. Biasanya kalau kita minum kopi itu dalam situasi misalnya ngejar deadline tugas, biasanya malam itu biar nggak cepet ngantuk atau pengen begadang itu biasanya diminumi kopi. Nah, kopi telah menjadi bagian penting dari budaya dan gaya hidup di berbagai belahan dunia. Tidak hanya sebagai minuman penyemangat pagi, tetapi juga sebagai sarana bersosialisasi, bekerja, atau sekedar menikmati waktu luang untuk bisa mengkonsumsi kopi. Next, yang selanjutnya, mengapa kopi disukai banyak orang? Kopi menjadi salah satu minuman paling populer yang ada di dunia karena berbagai alasan yang saling berkaitan, baik dari segi rasa, efek, maupun budaya. Yang pertama, kopi memiliki aroma dan cita rasa yang khas dan kompleks. Setiap jenis kopi tergantung pada asal kopi itu ditanam dan bagaimana cara pengolahan dan juga metode penyeduhan masing-masing kopi. Bisa menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Kopi biasanya mulai dari rasa pahit, ada yang asam, ada yang manis, bahkan ada kopi itu rasanya yang dikombin dengan buah-buahan atau dengan coklat. Inilah yang membuat kopi ini dapat menarik para konsumen atau penggemar dan dapat memuaskan bagi pecinta rasa yang mendalam. Kemudian yang kedua, kopi mengandung kafein, zat alami yang memiliki efek stimulan. Kafein dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kewaspadaan, dan juga energi. Nah, karena itu banyak orang memilih minum kopi di pagi hari saat atau saat merasa lelah. Biasanya kopi itu diminum pada saat pagi hari untuk mendampingi sarapan pagi supaya badan itu lebih merasa segar. Nah, sebagai dorongan semangat untuk menjalani aktivitas.
Efek ini membuat kopi tidak hanya disukai karena rasa, tetapi juga karena manfaat dan fungsionalnya yang berbagai ragam. Kemudian selain itu, kopi ini juga memiliki nilai sosial budaya. Minum kopi sering menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari seperti rutinitas pagi untuk menemani sarapan, waktu istirahat di kantor, atau momen berkumpul bersama teman. Biasanya kan kita kalau eh, gabut ngerjain tugas, nggak cuma di kos itu kan biasanya ini selalu ngajak, ayo wes ke kafe kita ngopi gitu. eh Banyak orang menjadikan kedai kopi ini sebagai tempat untuk bersantai, bekerja, atau berdiskusi seperti yang saya sampaikan barusan. Di berbagai negara, kopi bahkan menjadi bagian dari tradisi dan identitas sebuah budaya. Kemudian yang terakhir, variasi sajian kopi yang sangat beragam juga membuatnya digemari banyak kalangan. Ada yang menyukai kopi hitam tanpa gula. Ada juga yang suka kopi itu dicampur dengan susu. Ada juga orang menyukai kopi yang sudah dingin, tidak kopi panas. Hingga berbagai kreasi modern seperti ada cafe latte, cappuccino, atau es kopi kekinian yang dikombin dengan eh, berbagai campuran-campuran lain. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Fleksibilitas ini membuat kopi bisa dinikmati oleh hampir semua orang dari berbagai usia dan latar belakang yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari kopi. Kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia pada abad ke-9 oleh seorang penggembala yang melihat dombanya menjadi aktif setelah memakan biji kopi di daerah Kaffa. Nah, dari sinilah asal kata kopi dan sekitar 70% konsumsi kopi di dunia berasal dari jenis Arabica, 26% Robusta, dan 4% Liberica. Kopi Arabica berasal dari pegunungan Ethiopia, lalu berkembang di Yaman dan Jazirah Arab. Sebelum akhirnya menyebar ke berbagai wilayah lewat para saudagar Arab. Awalnya dikonsumsi langsung, kemudian berkembang menjadi minuman berenergi hingga saat ini. Nah, jadi sejarah singkat kopi ini, kopi itu awalnya itu ditemukan di Ethiopia pada abad ke-9 oleh seorang penggembala domba. Nah, pada suatu hari seorang penggembala domba ini menyadari bahwa loh kok um, dombanya itu setelah memakan biji-bijian mereka menjadi hiperaktif atau menjadi aktif dan mereka memakan biji-bijian tersebut di daerah yang bernama Kaffa. Nah, dari situlah muncul istilah yang diberikan nama menjadi kopi dan mendunia dan berkembang hingga saat ini. Dan um, konsumsi kopi di dunia itu sebagian besar itu 70% dari Arabica dan 26% dari Robusta dan 4% dari Liberica. Dan kopi Arabica sendiri itu berasal dari Afrika, tepatnya di pegunungan Ethiopia, yang kemudian menyebar melalui para saudagar-saudagar Arab dan Yaman. Nah, awalnya itu penduduk Arab dan Jazirah Yaman ini setelah mengonsumsi biji tersebut menjadi adanya stamina atau energi yang membuat semangat. Nah, lalu berkembanglah dan dikembangkan hingga saat ini melalui berkembangnya teknologi dan pengetahuan, dan sekarang tidak lagi hanya biji, tetapi mulai berkembang menjadi minuman-minuman yang sudah mendunia. Next.
Nah, perjalanan kopi masuk ke Indonesia. Kopi pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1696. Dibawa Belanda dari Malabar, India, dan ditanam di Kedaung, Jakarta. Namun, upaya awal gagal akibat gempa dan banjir. Dan pada tahun 1699, Belanda kembali membawa stek kopi dan hasil tanamnya di Jawa menunjukkan kualitas unggul. Bibit kopi ini kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, iya, jadi kopi pertama kali masuk ke Indonesia itu pada tahun 1696 dan dibawa itu oleh Belanda dari Malabar dan juga ditanam di Jawa yaitu Kedaung, Jakarta. Tetapi upaya tersebut itu menjadi gagal karena kebetulan di Indonesia itu terjadinya gempa dan banjir. Nah, pada tahun 1699, Belanda itu kembali membawa biji kopi, tetapi berupa stek kopi. Dan hasilnya baik karena pertanian di Indonesia itu subur, yang bertepatnya itu di Jawa. Dan kemudian setelah hasil hasil bibit kopi yang ditanam di Jawa ini berkualitas baik, maka bibit-bibit kopi tersebut menyebar di seluruh wilayah Indonesia dan ditanam. Nah, kopi-kopi di Indonesia itu biasanya ada kopi Arabica, Robusta, dan Liberica. Dan biasanya yang paling populer itu di Indonesia Robusta dan Arabica. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kopi. Yang pertama yaitu kopi Arabica, dikenal karena rasa yang lebih halus dan kompleks. Arabica tumbuh dengan baik di ketinggian lebih tinggi antara 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Karena tumbuh di daerah dengan iklim yang lebih dingin dan ketinggian yang lebih tinggi, kopi Arabica cenderung menghasilkan rasa yang lebih beragam dan khas. Yang kedua yaitu kopi Robusta. Robusta tumbuh pada ketinggian yang lebih rendah, biasanya antara 200 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Tanaman Robusta lebih cepat berkembang dan lebih mudah dirawat dibandingkan Arabica, yang menjadikannya lebih murah dan lebih banyak diproduksi di negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia dan Brazil. Nah, di slide ini kita bahas tentang dua jenis kopi yang paling terkenal di dunia, yaitu Arabica dan Robusta. Keduanya tuh mempunyai ciri khas dan karakteristik yang beda banget, baik di tempat tumbuhnya maupun bentuk bijinya, sampai ke rasa dan kandungan kafeinnya. Nah, yang pertama tuh kan kopi Arabica. Kopi ini tuh berasal dari Ethiopia dan sekarang banyak ditanam di negara-negara seperti Brazil, Kolombia, dan Kenya. Arabica tumbuh di daerah yang lebih tinggi, sekitar 600 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, dan iklim yang cenderung dingin. Karena faktor tempat tumbuhnya yang unik, rasa kopi Arabica itu lebih kompleks. Biasanya ada rasa buah-buahan segar kayak blueberry, citrus, bahkan kadang floral atau bunga-bungaan gitu. Nah, rasanya tuh juga halus, ringan, dan asamnya terasa jelas di lidah. Nah, kandungan kafeinnya juga lebih rendah dibandingkan Robusta, sekitar 1 sampai 1,5%. Jadi buat yang nggak kuat minum kopi pahit atau takut deg-degan Arabica ini lebih aman. Tapi karena dia lebih sulit ditanam dan lebih rentan terhadap penyakit, harganya juga bisa lebih mahal. Yang kedua itu kopi Robusta. Kopi ini tuh berasal dari Afrika Barat dan sekarang banyak dibudidayakan di negara Asia, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Brazil. Robusta itu tumbuh di dataran yang lebih rendah, antara 200 sampai 800 meter di atas permukaan laut, dan lebih tahan terhadap cuaca ekstrim dan hama. Karena perawatannya tuh lebih gampang, harganya juga lebih murah. Dari segi rasa, Robusta tuh punya karakter yang jauh lebih kuat dan pahit. Biasanya ada rasa earthy, kadang mirip kacang-kacangan atau coklat, dan lebih sedikit rasa asam. Robusta tuh juga
punya kandungan kafein yang tinggi sekitar 2 sampai 2,5%. Jadi cocok buat yang butuh kopi untuk ngusir ngantuk atau buat campuran seperti espresso. Next. Selanjutnya yaitu perbedaan bentuk biji. Biji Arabica tuh lebih besar, lebih pipih, dan cenderung memiliki garis melengkung yang lebih dalam pada tengah biji. Biji Robusta lebih kecil, lebih bulat, dan lebih keras. Garis tengah bijinya lebih turun dibandingkan dengan Arabica. Perbedaan bentuk biji. Di slide ini kita bahas bentuk biji Arabica dan Robusta secara fisik. Mungkin kelihatan sepele, tapi sebenarnya dari bentuk bijinya aja kita bisa tahu banyak tentang jenis kopinya. Biji Arabica itu biasanya lebih besar, bentuknya agak lonjong dan pipih. Salah satu ciri khasnya ada bagian tengah biji, yaitu garis melengkung yang cukup dalam. Dari bentuk ini tuh udah cukup kelihatan kalau Arabica tuh lebih elegan dan halus. Tapi kekurangannya karena strukturnya tuh bijinya lebih lembut, Arabica juga lebih gampang rusak dan rentan terhadap hama. Sementara itu biji Robusta bentuknya tuh lebih kecil, lebih bulat, dan lebih padat. Garis tengahnya cenderung lurus, nggak melengkung seperti Arabica. Karena teksturnya tuh keras, Robusta ini lebih tahan terhadap kerusakan. Ini juga yang bikin dia lebih mudah diproses dalam jumlah besar. Next. Perbedaan rasa. Kopi Arabica memiliki rasa yang lebih halus dengan tingkat keasaman yang jelas terasa di lidah. Profil rasa ini seringkali mengandung nuansa buah segar seperti blueberry atau jeruk dan bunga-bungaan. Kopi kopi Robusta di sisi lain memiliki rasa yang lebih pahit dan keras. Robusta tidak memiliki keasaman yang menonjol seperti Arabica dan rasa umumnya lebih earthy dengan sedikit sentuhan kacang-kacangan atau coklat. Lanjut ke perbedaan rasa. Ini tuh yang biasanya paling menentukan kenapa orang tuh pilih Arabica atau Robusta. Arabica tuh punya rasa yang lebih halus, ringan, dan kompleks. Ciri khas utamanya ada pada tingkat keasaman yang terasa jelas di lidah. Profil rasa Arabica biasanya lebih beragam, bisa fruity kayak buah-buahan segar, atau floral, bunga-bungaan dengan sedikit manis. Jadi kalau teman-teman suka kopi yang aromatik dan tidak terlalu pahit, Arabica tuh cocok banget. Nah, sebaliknya, Robusta tuh punya rasa yang lebih bold atau strong. Rasa pahitnya tuh lebih kuat dan cenderung kasar. Biasanya kita tuh juga bisa cium aroma earthy-nya atau kayu. Kadang ada sentuhan rasa kacang atau coklat. Robusta ini tuh lebih cocok buat yang suka kopi pekat atau buat campuran espresso. Karena dia tuh lebih bisa nambahin body dan kekuatan rasa di seduhan kopinya. Jadi intinya Arabica tuh lebih kompleks dan halus, cocok untuk penikmat rasa, sedangkan Robusta itu kuat dan nendang, cocok buat yang cari tenaga dan sensasi pahit yang intens. Next. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya ya terkait dengan perbedaan mulai dari bentuk bijinya, mulai dari rasanya. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses pembuatan kopi ini, mulai dari awal memanen, mulai dari kebun hingga nanti seduh, siap untuk diseduh. Nah, jadi yang pertama itu eh, tentunya buah kopi dipanen terlebih dahulu. Jadi, buah kopi yang sudah matang sempurna itu biasanya berwarna merah cerah, teman-teman. Dan pemanenannya ini bisa dilakukan dengan cara dipetik langsung untuk kualitas tinggi atau dipanen massal atau biasanya yang disebut sebagai strip picking. Nah, setelah melakukan pemanenan buah kopi ini,
tentunya ada yang namanya tahap sortasi. Nah, tahap sortasi di sini itu ada dua tahap, yaitu tahap pertama dan juga tahap kedua. Nah, pada tahap pertama ini, buah kopi yang sudah dipanen itu disortir secara manual atau menggunakan air. Tujuannya itu untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk memisahkan mana buah yang matang dan juga mana buah yang masih mentah, busuk atau bahkan kering. Nah, nanti di situ akan ketahuan. Dan di sortasi tahap kedua ini eh, atau seleksi lebih lanjutnya, buah kopi yang lolos di tahap awal tadi itu kemudian diperiksa kembali berdasarkan ukurannya, berdasarkan warna, dan juga berdasarkan kondisi fisiknya. Nah, buah yang cacat itu nanti akan dibuang agar tidak memengaruhi rasa di akhir. Nah, untuk tahap sortasi di tahap kedua ini biasanya nanti itu biji kopi direndam di dalam air seperti yang ada pada gambar ini. Jadi nanti eh, kopi yang memiliki kualitas yang buruk itu nanti akan mengambang. Jadi mudah untuk memisahkannya dengan kopi yang memiliki kualitas yang baik. Nah, setelah melewati tahap sortasi pertama dan tahap sortasi kedua, jadi untuk yang selanjutnya itu pengupasan kulit buah kopi. Nah, pengupasan kulit buah kopi ini, kopi kan ada eh, lapisan-lapisan kulitnya ya teman-teman. Yang pertama itu ada kulit luar. Jadi kulit luar buah kopi itu biasanya berwarna merah, itu dikupas. Dikupasnya ini menggunakan mesin pulper, yang dimana nantinya hasilnya adalah biji kopi yang masih terbungkus lendir atau mucilage, nama ilmiahnya. Nah, apakah sudah cukup hingga tahap pengupasan kulit buah kopi? Tentunya masih belum, teman-teman. Jadi, eh, Permisi, Fit, suaranya nggak ada. halo, bagaimana? Udah kedengeran belum? Oke, baik. Saya ulang ya. Nah, setelah tahap sortasi di tahap satu dan tahap 2 itu tentunya masih ada tahap selanjutnya yaitu proses fermentasi. Nah, jadi di proses fermentasi ini biji kopi difermentasi selama 12 sampai 48 jam untuk menghilangkan lapisan lendir. Jadi setelah kopi itu dikupas, nah itu kan masih tersisa lendir yang ada pada biji kopi tersebut. Nah, untuk menghilangkannya itu dilakukanlah proses fermentasi. Nah, proses ini itu sangat penting karena nantinya itu akan mempengaruhi citra rasa akhir pada kopi tersebut. Nah, setelah melakukan proses fermentasi, tentunya ada yang namanya proses pengeringan. Nah, biji kopi itu dijemur di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin pengering hingga kadar airnya itu turun hingga sekitar 10 sampai 12%. Nah, jika sudah melalui proses pengeringan ini, untuk tahap yang selanjutnya itu pengupasan kulit tanduk. Nah, tadi pengupasan kulit buah kopinya yaitu kulit luarnya. Nah, masih ada lagi yang namanya itu kulit tanduk. Kulit tanduk ini itu biasanya eh, teksturnya itu lebih tipis daripada kulit luarnya tadi. Nah, jadi setelah kering biji kopi yang masih terbungkus kulit tanduk itu dikupas menggunakan mesin huller, yang dimana nantinya hasilnya adalah green bean atau kopi hijau. Nah, setelah melalui tahap pengupasan kulit tanduk, yang selanjutnya yaitu sortir tahap akhir. Nah, di tahap akhir ini, biji kopi hijau tadi disortir berdasarkan ukurannya, berdasarkan warna, dan juga kepadatannya. Nah, biji kopi yang terbaik itu dipilih untuk menghasilkan kopi berkualitas premium. Nah, setelah melalui tahap sortir akhir, nah untuk selanjutnya kan tidak mungkin ya, da, setelah kering tahap sortir akhir langsung
giling kan tidak mungkin. Nanti kan rasanya eh, kurang kopi gitu. Jadi yang selanjutnya yaitu tahap roasting atau sangrai. Jadi pada biji kopi hijau yang sudah dipanggang dengan suhu sekitar 180 sampai 240 derajat Celcius untuk mengembangkan aroma dan juga citra rasanya. Nah, tingkat sangrai ini bisa light, medium, atau dark roast. Setelah tahap roasting, yang selanjutnya adalah grinding atau penggilingan. Jadi setelah disangrai, kopinya itu digiling melalui tahap penggilingan. Nah, biji kopi yang digiling ini tentunya sesuai dengan metode penyeduhan yang disesuaikan dengan metode penyeduhan yang akan digunakan nantinya. Dan juga tingkat kehalusan bubuk kopinya itu berpengaruh terhadap citra rasa dan kekuatan kopi. Nah, tahapannya ini atau prosesnya ini cukup panjang, teman-teman. Tidak hanya berhenti di grinding atau penggilingan saja, tapi yang terakhir yaitu penyeduhan. Nah, bubuk kopi ini tentunya diseduh dengan air panas menggunakan berbagai metode seperti tubruk, print press, espresso, dan lain sebagainya. Penyeduhan yang tepat ini nantinya akan mengeluarkan aroma dan juga citra rasa yang khas dari kopi itu sendiri. Next, ini tadi ya teman-teman tahap roasting, grinding, penyeduhan, dan yang selanjutnya cara menyeduh kopi yang umum. Nah, biasanya kan eh, kita itu seringkali melihat ya cara menyeduh kopi yang umum-umum ya tubruk ya. Kita seringkali melihat atau kita juga pernah mencobanya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan cara menyeduh kopi yang umum itu. Yang pertama kopi tubruk, ada juga dengan menggunakan mesin espresso dan juga mesin kopi. Saya jelaskan dari kopi tubruk terlebih dahulu. Jadi cara menyeduh kopi tubruk itu yang pertama tentunya bahannya yaitu kopi bubuk. Disarankan gilingan sedang atau kasar. Dan juga air panas. Air panasnya ini itu suhunya ideal 92 sampai 96 derajat Celcius. Dan tentunya bahan yang paling utama yaitu cangkir. Nah, untuk caranya yang pertama, tentunya masukkan bubuk kopi ke dalam cangkir. Setelah itu, tuangkan air panas secara perlahan. Pastikan semua bubuk kopinya itu terkena air. Dan aduk perlahan, biarkan ampas kopi mengendap. Nah, setelah itu, kopi tubruk siap untuk dinikmati setelah ampasnya itu mengendap. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu cara menyeduh kopi dengan menggunakan mesin kopi atau espresso. Jadi bahannya itu apa? Jadi bahannya itu apa? Jadi bahannya yang pertama yaitu biji kopi. Nah, biji kopi yang sudah digiling halus untuk espresso, air, dan juga mesin espresso tentunya yang paling utama. Karena di sini kan cara menyeduhnya dengan menggunakan mesin kopi yaitu espresso. Caranya yang pertama giling biji kopi, yang kedua masukkan bubuk kopi ke dalam filter mesin espresso. Biasanya di dalam mesin espresso itu kan nanti ada yang namanya portafilter. Filter untuk memfilter eh, bubuk kopi tersebut. Nah, setelah itu dilakukanlah ekstraksi espresso dengan menekan tombol pada mesin. Nah, setelah itu espresso siap untuk dinikmati atau diolah menjadi minuman lain seperti cappuccino, latte, dan lain sebagainya. Biasanya cara penyeduhan ini itu seringkali kita temukan di kafe-kafe atau di toko di toko-toko kopi di toko-toko kopi yang ada. Nah, setelah itu yang selanjutnya, yang terakhir ini cara menyeduh kopi dengan mesin kopi atau tetes yang biasa disebut drip. Bahannya itu apa? Yang pertama bahannya yaitu biji kopi tentunya yang digiling sedang. Nah, kalau espresso tadi kan gilingannya halus. Kalau eh, dengan menggunakan metode tetes atau drip ini digiling dengan tekstur yang sedang. Bahan yang selanjutnya yaitu air, filter kopi, dan juga mesin drip. Caranya yang pertama pasang filter pada tempatnya nih. Kalau teman-teman bisa melihat kalau di gambar ini itu kan ada
seperti kertas putih. Nah, ini tuh namanya filter, filter kopi. Nah, setelah filter ini dipasang, masukkan kopi bubuk ke dalam filter dan panaskan air. Setelah itu tuangkan perlahan ke dalam mesin drip ini. Nah, setelah itu tunggu hingga kopinya itu menetes ke dalam wadah. Nantinya itu kopi yang sudah dituangkan dengan air akan menetes secara perlahan ke dalam wadah, entah itu wadahnya menggunakan cangkir ataupun teko. Nah, yang selanjutnya kopi tetes siap dinikmati. Nah, kalau teman-teman kira-kira sering kali menemukan atau suka dengan cara menyeduh kopi seperti apa nih? Kopi tubruk. Tubruk, espresso kah suka atau drip atau ada cara menyeduh kopi yang lainnya? Suka semua. Baik, lanjut untuk manfaat minum kopi bagi tubuh. Yang pertama yaitu kopi rendah kafein, baik untuk menstimulasi sistem saraf dan memperlama konsentrasi. Jadi, kandungan kafein dalam kopi membantu merangsang sistem saraf sehingga kita jadi lebih fokus dalam konsentrasi, terutama jika mengkonsumsi kopi rendah kafein. Jadi, seperti kita-kita seperti ini yang lagi kuliah, seperti menyusun skripsi atau tugas, kita itu seringkali menjadikan kopi itu sebagai partner kita untuk mengerjakan tugas kita. Yang kedua yaitu mengandung antioksidan tinggi, lebih banyak dari teh dan coklat. Jadi kopi yang kaya akan antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas, bahkan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan teh dan coklat. Lalu yang ketiga yaitu merangsang kinerja otak dan memperbaiki mood. Jadi kafein yang terkandung dalam kopi ini bisa membantu otak bekerja sama dalam memperbaiki suasana hati, cocok untuk dikonsumsi saat butuh semangat. Yang keempat yaitu membuat tubuh terasa lebih segar dan hangat. Jadi bagi penikmat kopi, secangkir kopi ini dapat memberikan efek untuk menyegarkan dan menghangatkan tubuh, apalagi pada saat cuaca dingin. Lalu yang kelima yaitu dapat mencegah kanker prostat atau yang terkandung pada kopi yaitu kandungan boron. Kandungan boron dalam kopi disebut-sebut mampu membantu mencegah resiko kanker prostat khususnya pada pria. Terus yang keenam yaitu meningkatkan efek obat seperti aspirin dan pereda flu. Dalam kopi ini bisa meningkatkan daya kerja obat-obatan seperti obat aspirin dan beberapa obat flu lainnya karena kandungan kafeinnya ini membantu meredakan sakit kepala dan mencegah batuk. Dan yang terakhir yaitu digunakan untuk terapi apnea pada bayi yang prematur. Dalam dunia medis, kafein juga digunakan secara rutin untuk membantu bayi yang lahir secara prematur yang mengalami gangguan pernafasan seperti apnea. Nah, jadi kopi ini juga memiliki banyak manfaat dari untuk membangkitkan semangat kita, mencegah kanker prostat dan membantu terapi apnea pada bayi yang lahir prematur. Next. Nah, tadi manfaat untuk kopi yang dikonsumsi oleh kita ya teman-teman. Selanjutnya itu dampak negatif bagi yang mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Yang pertama yaitu dampak terhadap sistem pencernaan. Nah, jika kalau kita itu mengkonsumsi kopi secara berlebihan, ini akan membuat iritasi lambung, yaitu seperti gejala sakit perut, mual, ataupun mah. Jadi, seperti mahasiswa yang terlalu sering mengalami sakit perut atau mual, itu mungkin disebabkan oleh mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Dan yang kedua yaitu gangguan pencernaan secara kronis. Nah, untuk dampak yang kedua yaitu dampak terhadap kehamilan dan janin. Nah, jika ibu hamil mengkonsumsi kopi secara berlebihan itu dapat memicu resiko keguguran. Nah, jika pun tidak mengalami keguguran, mungkin
akan mengalami gangguan pertumbuhan pada janin yang menyebabkan kopi ini menyerap zat besi, kalsium, dan cairan berkurang pada si janin ini. Penyakit yang ketiga yaitu membuat resiko bayi lahir dengan epilepsi. Dan yang terakhir yaitu gangguan perkembangan janin secara umum. Nah, dampak negatif lainnya, next, Kak. Nah, yang ketiga yaitu dampak negatif terhadap sistem saraf dan jantung. Yang pertama yaitu pernafasan cepat dan tremor. Nah, konsumsi kafein yang berlebihan bisa merangsang sistem saraf secara berlebihan yang menyebabkan tangan sering gemetar dan membuat nafas ini terasa lebih cepat. Nah, yang kedua yaitu gangguan tidur atau insomnia. Nah, jadi konsumsi kopi terlalu berlebihan membuat kita itu tidak bisa tidur atau mengalami insomnia. Nah, jadi biasanya mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas secara begadang dan ingin mengerjakan tugas sampai pagi itu kita itu bisa meminum kopi, tapi juga bisa membuat jangka panjang insomnia. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan stres dan tekanan darah. Nah, jadi jika terlalu banyak minum kopi dapat memperburuk stres dan memicu peningkatan tekanan darah karena tubuh terus-menerus dalam kondisi waspada. Dan yang terakhir yaitu resiko serangan jantung dan stroke. Nah, dalam jangka panjang, konsumsi kafein berlebih bisa memicu resiko penyakit jantung dan stroke akibat tekanan darah tinggi yang tidak stabil. Nah, jadi anak-anak muda yang sering meminum kopi secara berlebihan itu bisa memicu serangan jantung dini dan stroke pada dini. Dan yang keempat yaitu dampak terhadap kesehatan pria dan wanita. Yang pertama yaitu ketika kita mengkonsumsi kopi secara berlebihan itu menyebabkan kemandulan pada pria. Nah, yang dimana kandungan kafein yang tinggi bisa menurunkan kualitas sperma jika dikonsumsi secara terus-menerus dan berlebihan. Yang kedua yaitu meningkatkan resiko pengeroposan tulang atau osteoporosis pada perempuan, terutama yang mengkonsumsi lebih dari 2 cangkir per hari. Nah, jadi wanita yang mengkonsumsi lebih dari 2 cangkir kopi per hari berisiko kehilangan kalsium lebih banyak yang bisa menyebabkan tulang rapuh atau osteoporosis. Next. Next. Nah, dampak yang terakhir yaitu dampak tambahan lainnya. Yang pertama yaitu kecanduan, ketergantungan terhadap kafein. Jadi kafein ini bisa membuat seseorang yang mengkonsumsi kopi ini merasa ketergantungan pada kopi sehingga membuat kita itu kecanduan. Nah, dampak yang kedua yaitu orang yang terlalu berlebihan untuk mengkonsumsi kopi biasanya itu ditandai oleh bau mulut dan perubahan warna gigi. Biasanya warna giginya itu warna kuning yang membuat gigi itu tidak fresh. Yang ketiga yaitu penuaan dini. Nah, orang yang mengkonsumsi kopi secara berlebihan itu bisa terlihat dengan raut muka yang lebih kusam yang sehingga menyebabkan penuaan sejak dini. Dan yang terakhir yaitu membuat sakit kepala atau karena efek rebound kafein. Next. Nah, kesimpulannya, jadi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan saya, kopi ini memang memiliki manfaat seperti meningkatkan konsentrasi dan stamina. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, terutama oleh wanita hamil, orang dengan lambung sensitif, atau penderita penyakit tertentu, kandungan kafein ini dan asamnya juga bisa menyebabkan berbagai efek samping yang serius yang sudah saya jelaskan dampak negatifnya yang tadi. Udah cukup itu saja, aku kembalikan lagi ke moderator, Saudari Fitri. Baik, terima kasih teman-teman semua atas pemaparan materinya pada pertemuan kali ini. Semoga nantinya apa yang sudah kita jelaskan, apa yang sudah kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.